dalam ibadah malam di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk kita bisa saling mengenal. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kiranya tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Ada yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi di belakang? Ada yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan doakan saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami pada malam hari ini. Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka, Tuhan. Buka jalan, campur tangan, dan biarlah Tuhan mengadakan segala perkara. Nama Tuhan dipermuliakan, terlebih keselamatan daripadamu menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, kami sambut dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita buka Alkitab kita masing-masing. Yesaya 40 ayat yang ke-18. Yesaya 40 ayat yang ke-18. Jika saudara-saudara temukan, kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 18. Demikian bunyinya. Jadi dengan siapakah hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Lanjut. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita lanjut belajar kebenaran firman Tuhan. Pada bagian yang kedua ini dari hal sikap orang percaya. Sikap orang percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan menetapkan agar setiap orang percaya memiliki sikap yang benar kepada Tuhan Allahnya. Dan sebagian dari pelajaran ini sudah diajarkan kepada kita pada minggu yang lalu dan sekarang kita lanjut. Apa yang Tuhan kehendaki adalah sikap orang percaya atau sikap yang benar terhadap Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya mengapa Tuhan harus menetapkan seperti ini. Sebab pada kenyataan sama seperti dengan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Tuhan melihat umatnya memperlakukan Dia yang tidak pada tempatnya. Sehingga apa yang kita baca berkata, dengan siapakah engkau mau samakan Allah itu, dan dengan apa? Kalau kata dengan siapa berarti masih oknum-oknum makhluk. Dengan siapa? Atau paling tidak manusia. Dengan apa? Benda. Dan itu yang sudah terjadi pada umat Tuhan sampai hari ini. Dan karena itu kita belajar dari kebenaran firman Allah, sebab ini bukan masalah sepele. Apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu sampai kepada bahwa kita menemukan ini adalah salah satu tipu muslihat iblis yang begitu licik di dalam menerobos masuk dalam kehidupan orang percaya, di dalam dia bersikap kepada Tuhan. Jadi kita di sini kita akan belajar lebih dalam lagi sehingga kita tidak hanya sekedar bicara tentang dosa-dosa klasik.
Akan tetapi bagaimana kita hidup begitu sangat hati-hati, begitu penuh dengan kecermatan untuk mencermati bagaimana penyusupan yang iblis lakukan terhadap kehidupan orang percaya yang sedang dia jalani ini sebagai orang percaya di dalam dia bersikap kepada Tuhan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita temukan? Kita sudah membaca apa yang Paulus katakan tentang dirinya. Dan di situ kita menemukan bahwa Paulus adalah seorang pribadi yang benar-benar memiliki sikap yang benar setelah dia dipanggil Tuhan menjadi orang percaya, bahkan ditetapkan menjadi rasul, mempunyai sikap yang benar terhadap Allah. 1 Korintus 15 ayat 10 perlu kita baca. 1 Korintus 15 ayat 10. Karena ini tidak hanya bicara tentang masa lalu kita yang Tuhan sudah ubahkan dari seorang berdosa, kemudian kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi orang kudusnya Tuhan, menjadi orang yang dibenarkan dan disebut orang benar. Akan tetapi adalah setelah kita menjadi orang percaya, bagaimana kita hidup seharusnya. 1 Korintus 15 ayat 10 kita baca sama-sama. 2, 3. Sikap yang benar kepada Tuhan sangat nampak dengan tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu di dalam orang percaya menjalani hidupnya yang sekarang ini setiap hari ke depan. Hari ini, besok, lusa, minggu ini, sepanjang minggu, minggu berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya, sepanjang hidupnya. Nampak jelas di dalam kehidupan hari-hari tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Artinya, kekuatan kuasa kasih karunia Allah yang sudah dia alami dalam hidupnya, hidup kita, yang sehingga mengubahkan hidup kita menjadi ciptaan yang baru karena ditebus oleh darah Yesus. Itu nampak dan nampak. Dan kalau bicara kasih karunia Allah, tahukah saudara, tidak ada suatu posisi yang termulia di dalam dunia ini, apapun pangkat dan kedudukan yang terhormat, yang dapat menggantikan kasih karunia Allah. Tidak ada bentuk kekayaan, kemuliaan dunia yang macam apapun di dunia ini yang dapat menggantikan kasih karunia Allah. Artinya seperti ini. Mari kita renungkan apa yang akan terjadi dan bagaimana dan apa tentang hidup kita kalau Yesus tidak tersalib di atas kayu salib dengan darah yang tercurah menebus kita dari segala dosa. Apa yang akan terjadi dengan diri kita? Kita tetap orang berdosa. Dapatkah kita mengubah status diri kita seorang berdosa dengan kekayaan, kehormatan dan lain sebagainya? Di dunia ini orang bisa memakai segala apa yang ada padanya untuk merubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, dan hukuman seumur hidup menjadi sekian puluh tahun, dan hukuman sekian puluh tahun dipotong setiap tahun menjadi akhirnya tidak lama kemudian hanya sebentar. Itu dunia. Tetapi untuk keselamatan hidup yang kekal, surga atau neraka, tidak ada yang dapat kita lakukan apa-apa dengan segala apa yang ada pada kita. Jadi itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mempunyai sikap yang benar di hadapan Tuhan dalam hidup sehari-hari tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Nah,
Sekarang Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada adalah karena kasih karunia Allah. Ia berdiri sebagai pemberi bukti bahwa ia ada sekarang karena kasih karunia. Jadi kita perlu memiliki kesadaran untuk menyadari dan mengakuinya bahwa apapun bentuk keberhasilan yang sudah kita capai tidak dapat menggantikan kasih karunia Allah, tidak dapat membayar kasih karunia Allah. Kenapa, saudara? Karena tidak ada apapun bentuknya yang dapat menggantikan untuk kita bisa memperoleh hidup yang kekal selain hanya Yesus Kristus. Kepicikan manusia pada umumnya menyangka bahwa ketika ia kaya, ketika ia berlimpah harta, ketika dia jadi konglomerat, ketika dia jadi petinggi apapun pangkatnya di dunia ini, mereka anggap itulah sesungguhnya hidup. Tapi tidak. Tidak ada satu orang pun yang berhasil di dunia ini, baik dari segi kekayaan, baik dari segi kemuliaan dunia, yang dapat membuktikan dan mengakui bahwa semuanya itu adalah benar, karena semua adalah semu dan palsu. Apapun bentuk keberhasilan itu. Jadi mari kita menyadari betapa kasih karunia Allah ini harus nyata dalam kehidupan kita hari-hari. Kekuatan, kuat kuasa yang ada di dalam kasih karunia yang sudah menyelamatkan kita oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, nampak di dalam sikap hidup kita kepada Tuhan yang ditandai dengan relationship kita dengan Tuhan. Ini ditandai dengan relationship kita dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya ditandai dengan tanda lahiriah, kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan pelayanan bukan sebagai satu ukuran bahwa seseorang memiliki relationship yang baik dengan Tuhan. Sekalipun setiap orang yang punya relationship dengan Tuhan, dia pasti memiliki aktivitas iman dan pelayanan yang baik dan berkualitas. Tetapi orang-orang yang hanya menandai kehidupannya dengan kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan rohani, dan kegiatan-kegiatan pelayanan, belum tentu memiliki relationship yang baik dengan Tuhan. Mari kita buktikan. Kita beribadah saat ini dalam jam yang tertentu, tidak lama lagi, mungkin sejam lagi, selesailah ibadah ini. Berarti sebuah ibadah raya hanya berjalan 2 jam. Apapun bentuk kita berdoa bisa saja 1-2 jam atau semalam suntuk sekian jam, tetap akan berakhir. Dan ketika acara-acara ibadah itu selesai, kita akan kembali ke dalam kehidupan yang sebenarnya, dalam hidup sehari-hari. Kita mau tunjukkan relationship kita dengan dalam bentuk kegiatan apa? Kaum ibu, kaum wanita juga hanya 2 jam. Baca Alkitab, tidak ada orang baca Alkitab 24 jam.
melayani. Dalam suatu ibadah pasti ada yang melayani. Tapi sesudah itu hanya sekian menit. 2 jam ibadah, sebagian puji-pujian dengan segala semua yang melayani dan yang berkhotbah, dan selesai. Tetapi hidup ini tidak selesai. Kehidupan kita hari-hari yang kita jalani adalah sepanjang umur hidup. Kenapa saya berikan contoh konkret ini? Karena saudara, ketika kita melakukan kegiatan rohani, kita berusaha begitu rupa. Supaya apa? Supaya kita ini layak di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita juga berusaha supaya doa kita didengar, maka kita juga berusaha supaya kita berdoa ini layak di hadapan Tuhan. Makanya selalu diawali dengan kalimat menyelesaikan dosa-dosa. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran dan lain sebagainya. Walaupun memang ada kelompok orang Kristen setiap kali berdoa panjang lebar sana sini semua sudah mantap doanya, tapi selalu diakhiri dengan apa? Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Saya berpikir bukan main. Berarti doa yang di depan Tuhan tidak dengar. Kenapa? Karena yang berdoa siapa? Yang berdoa orang berdosa. Ada kebiasaan kelompok orang Kristen seperti itu. Berdoa panjang lebar begitu indah kata-kata kalimatnya. Doa syafaat dari ujung ke ujung, utara ke selatan, timur ke barat. Tapi saya heran, sebelum dia amin, selalu ada kalimat, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ini tabalik. Harusnya sebelum minta sesuatu kepada Tuhan, bikin beres dulu. Ini tidak dia minta dulu, habis itu baru bikin beres. Nah, saudara, itu tetapi apapun bentuknya menandakan bahwa ketika seseorang melayani, ketika seseorang melakukan kegiatan rohani, selalu berusaha bagaimana supaya ia berkenan kepada Tuhan. Itu. Tetapi dapat kita sadari bahwa hidup ini tidak hanya sebatas kegiatan-kegiatan rohani dan kegiatan-kegiatan pelayanan. Hidup ini adalah sebagaimana kita hidup dan menjalaninya sepanjang hari 24 jam. Nah, pertanyaannya, di luar kegiatan-kegiatan rohani dan di luar kegiatan-kegiatan pelayanan kita, apakah kita memiliki sikap yang benar kepada Tuhan? Nah, ini pertanyaannya. Jadi, seorang yang memiliki relationship yang benar di hadapan Tuhan tidak hanya ditandai dengan tanda-tanda lahiriah. Nah, sekarang kita kembali pada diri kita masing-masing. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani sama halnya yang kita lakukan, persiapan hati dan segenap segala apa yang ada pada kita pada saat kita akan melakukan kegiatan rohani? Dulu waktu saya kecil, ya remaja lah, mulai masuk gereja, saya lihat itu dulu istilahnya majelis dengan pakaian putih. Mereka lah yang berhak untuk melayani perjamuan suci. Saya lihat mereka, saya berpikir, bukan main. Ini malaikat-malaikat
Saya duduk, saya menengok kepada yang pelayan altar. Di sana ada duduk barisan paduan suara. Ada juga bagian pelayan altar dengan segala yang tugas-tugasnya. Dulu musim pakaian putih. Jadi semua dengan pakaian putih. Hanya dulu belum ada nyanyian bersama malaikat di surga, tapi mereka seperti para malaikat. Itu wajah-wajah yang ditutup dengan pakaian putih. Aduh, luar biasa. Tapi begitu mulai lebih aktif di dalam gereja, mulai terlibat kegiatan pelayanan, ternyata mereka bukan malaikat, setan-setan. Ada banyak roh-roh jahat, segala macam roh. Mari kita renungkan. Kenapa? Karena sebagian besar kita tanpa kita sadari secara alamiah, waktu mau menghadap Tuhan, melakukan kegiatan rohani, melakukan sesuatu pelayanan, termasuk tidak saja jauh kita mau berdoa kepada Tuhan, kita bikin diri kita bagaimana rupa supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Begitu selesai, lain. Nah saudara, mari kita buka Alkitab kita. Dan kita akan baca di dalam Injil Matius. Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Matius pasal 3 ayat 16 dan ayat 17 kita baca sama-sama. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dimulai dengan apa? 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 Sesudah Yesus dibaptis, ada pernyataan dari Allah Bapa di sorga. Inilah anakku yang kukasihi. Saudara percaya saudara anak Tuhan? Percaya? Sejak kita menjadi orang percaya, saat itu kita juga disebut anak-anak Allah. Saudara percaya saudara anak Allah? Apakah Allah berkenan dan pernah berkata, inilah anakku yang kukasihi? Nah, ini dia punya perbedaan. Sesudah Yesus dibaptis. Bagaimana sesudah kita dibaptis? Ada banyak orang pada umumnya sesudah dibaptis bukan main DP rohani luar biasa. Tapi cuma 3 bulan. Tapi cuma 1 bulan. Sesudah itu aku masih seperti yang dulu. Kenapa bisa seperti ini? Inilah yang membuktikan saudara betapa liciknya itu iblis, sehingga ia bisa melakukan penyusupan tanpa orang itu sendiri sadari, dengan merusak sikap orang itu kepada Tuhan Allahnya. Membuat banyak anak-anak Tuhan hanya
berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan saat melakukan kegiatan rohani dan pelayanan. Tapi di luar itu masih seperti hidup yang lama. Ini kita tidak bisa anggap remeh. Nanti kita akan buktikan sebentar. Kita tidak bisa anggap remeh dengan menganggap, oh pokoknya sudah jadi anak Tuhan, kita sudah jadi orang percaya, dan kemudian keselamatan itu hanya kita jadikan mantra. Siapa yang percaya terima Yesus, dia selamat, amin. Dan kita percaya, kita dituntun doa terima Yesus, selesai. Dan kemudian kita jadi orang percaya, kita dikuduskan, disucikan dari segala dosa, kita jadi anak Tuhan, selesai. Kita lahir baru, benar. Memang benar, tidak salah. Tapi belum selesai sampai di sini. Itu adalah awal perjalanan hidup kita dengan iman sebagai orang percaya. Kita lanjut. Kita baca sekarang Kisah Rasul dan kita bandingkan dengan Matius pasal 3 tadi. Itu adalah pernyataan Allah kepada anaknya. Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Tatkala saudara dan saya menjadi orang percaya dan menerima Kristus, status kita dari orang berdosa juga berubah. Dan kita juga mendapatkan pernyataan Allah, inilah anakku yang kukasihi. Ingat, lahir baru. Walaupun umur kita berapa, tapi pada saat baru terima Yesus, saat itulah berarti dia baru lahir. Inilah anakku yang kukasihi. Kalimat berikutnya, kepadanya lah aku berkenan. Itu setelah kita jalani hidup baru kita, apa benar berkenan atau tidak. Nah, tapi tidak banyak anak Tuhan yang sudah lahir baru menjalani hidup barunya. Dia hanya mau lahir. Nah, kita baca sekarang Kisah 13 ayat 22. Kisah 13 ayat 22. Sudah? Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan, ada pernyataan yang sama. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini perlu tuntas supaya kita tidak bingung. Pertanyaan kita semua tahu tanpa saya bertanya, bahwa Daud pernah jatuh di dalam dosa. Daud pernah jatuh di dalam dosa. Ambil istri orang, kemudian kirim suaminya ke medan perang paling depan supaya mati. Bukan ambil istrinya dulu, mencabuli istri orang, kemudian kirim suaminya di garis depan pertempuran supaya mati, supaya pada saat mati dia ambil jadi bini. Saya yakin tidak ada yang duduk di sini pernah melakukan itu. Berarti kalau kita mau hitung-hitungan, Daud lebih berdosa, DP kelakuan. Tentu pikir, syukur kita bukan Daud, kita masih lebih baik. Kita tidak pernah nyangka ambil sana gambar main mata saja, tidak. Oke, benar. Itu saya salut. Karena saya yakin tidak ada yang duduk di sini pernah melakukan itu. Siapa yang pernah bunuh suami orang? Tidak ada kan? Untuk ambil DP bini. Nah, tapi pertanyaannya, pernahkah Tuhan berkata kepada saudara, kepadanya aku berkenan?
Terus kalau tidak pernah, mengapa kita katakan Daud lebih berdosa dari kita? Kita masih lebih baik. Nah, inilah masalahnya, saudara. Daud memang pernah jatuh di dalam dosa, tapi ia membuat pemberesan. Dan pemberesan yang Daud lakukan bukan pemberesan rupa banyak orang yang sekarang ini hanya menjadikan mantra. Banyak sekali fasilitas banyak sekali hak-hak iman yang Allah sediakan bagi orang percaya, tapi cuma dijadikan mantra. Apa yang terjadi? Kalau dia sudah melakukannya, tutup semua celah kami dengan darah Yesus. Tutup semua celah. Habis tutup semua celah, buka celah baru lagi. Kenapa? Karena ada doanya untuk menutup semua celah supaya tidak diserang dan tidak ditembusi oleh iblis. Ini bahaya, saudara, model-model orang Kristen model seperti ini. Ketika Daud bertobat, dia punya doa itu sangat memilukan hati Tuhan. Dia rela semua diambil apa yang ada padanya, asalkan jangan engkau ambil rohmu yang kudus daripadaku. Makanya dikatakan, aku sudah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Bagaimana dengan kita? Akibat iblis mengadakan penyusupan untuk memporak-porandakan sikap kita kepada Tuhan, membuat kita lebih baik. Kita lebih merelakan roh Allah itu berduka cita dan meninggalkan kita daripada segala hal-hal dunia meninggalkan kita. Ini bedanya. Apa itu berkenan? Kalau kita buka kamus, berkenan itu adalah suka, setuju, menyenangkan, berkenan. Dan kita tentu pernah tapi hanya nyanyian, menyenangkanmu, senangkanmu. Di satu pertemuan hamba Tuhan, kami tidak bisa berdoa pada saat itu. Ketika salah seorang hamba Tuhan yang setengah tua, ya belum juga sampai pikun, diminta memimpin doa. Dan sebelum doa, dia angkat ini pujian. Ya, dari salah satu pulau di ujung sana di Indonesia. Kemudian dia mulai menyanyi. Tapi waktu dia menyanyi, kita orang tidak bisa berdoa. Semua ketawa, tapi rasa berdosa ini mau berdoa. Tapi makin dia kencang menyanyi, makin kita orang pegang puru ketawa. Kenapa? Karena dengan rasa tidak bersalah dia bagai ini nyanyian kuat-kuat. Menenangkanmu, tenangkanmu. Bukan main, dia tenangkan Tuhan. Jadi kalau kita orang ketemu, ini sudah ini opa yang tukang bikin tanam Pak Tuhan. Tentu Tuhan so gelisah sekali. Tenangkanmu. Padahal mestinya menyenangkanmu. Ya pasti saudara tahu ini kalau karena kita orang dari Indonesia ini segala macam suku dan bahasa, ya. Jadi dia bahasa Indonesia itu kadang-kala DP E jadi E, ya. Malahan yang kalau E jadi E tidak apa-apa, tapi jangan S jadi T. Tapi rupanya T dengan S tak kikis, karena itu urutan abjad toh. ABR S terus T. Makin kita orang ketawa, makin dia ketawa. Tapi dia tidak tahu kalau kita orang mentertawakan itu. Dia kira kita penuh sukacita dari Tuhan. Itu tidak lupa sampai ini hari. Kalau sampai dinyanyian menyenangkanmu. Ya, jadi saudara, sekarang kita mau mendalami penyusupan iblis. Bagaimana kita mendalaminya? Ini harus hati-hati menangkap apa yang saya jelaskan.
tanpa kita sadari. Dia mengubah, dia merubah sikap kita kepada Tuhan, dan tanpa kita sadari kita kehilangan segala-galanya. Tetapi karena beberapa doktrin ditanamkan bahwa seolah-olah itu tidak ada, sehingga orang semakin punya sikap yang tidak benar kepada Tuhan Allah. Dia hanya memperbaiki sikapnya pada saat ada terlibat di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Di luar itu tidak. Baik, sekarang kita mulai lihat. Jadi Allah Bapa berkata dan membuat pernyataan kepada Yesus. Kemudian membuat pernyataan kepada tentang Daud, seorang yang berkenan kepadaku. Kenapa saya harus katakan dalam apa yang saya jelaskan kita harus dengan cermat memperhatikannya, karena kita tidak bicara dosa klasik. Ya. Tidak berbicara dosa klasik bukan berarti mengabaikan dan meremehkan, tidak. Karena dosa-dosa klasik itu nampak nyata, kentara, dan mudah sekali dideteksi, dan mudah sekali untuk dihindari kalau kita mau menghindari sesuai firman. Masih ingat dosa klasik yang di luar yang kemudian dijadikan juga acara TV? 3 apa? Tahta, wanita, harta, ta. Untung yang tinggal di Pastori cuma 2, jadi tak kikis. Ini 3 dia cuma 2. Ya? Nah, saudara, ini dosa klasik yang nampak, kelihatan, dan sangat mudah untuk dihindari. Iblis juga tahu bahwa itu sudah tertanam mati dalam tiap kehidupan orang percaya, bahkan sudah jadi filosofi secara umum di luar sana. Hati-hati dengan 3 Jadi orang gampang mengatasinya. Hanya orang bodoh yang menerobosnya. Tapi yang kita bicarakan ini bukan dosa klasik. Bagaimana iblis menyusup begitu rupa yang kita sudah menjadi anak-anak Allah, sudah bukan orang berdosa, dibuatnya menjadi berdosa. Tetapi anehnya kita tidak pernah menganggapnya dosa, karena memang seolah-olah tidak masuk kategori dosa. Karena itu sangat alamiah. Dan orang tidak pernah menyangka bahwa dia kehilangan segala-galanya. Mari kita buktikan. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sudah? Ya, kita baca sama-sama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi yang kita pelajari ini adalah sikap yang benar kepada Tuhan adalah hidup yang berkenan. Tapi bukan bicara dosa klasik. Kita tidak bicara dosa klasik, membunuh, merampok, atau yang kita sudah tahu yang hebat-hebat. Bukan. Kita bicara ini penyusupan iblis yang membuat orang yang sudah dikuduskan menjadi berdosa, hanya karena rusak sikapnya kepada Tuhan. Dan karena dia anggap itu dia tidak temukan itu sebagai sesuatu operasi daripada si iblis, dia piara. Mari kita mulai. Dikatakan tanpa iman
tidak mungkin orang berkenan. Jadi setiap orang yang mau berkenan di hadapan Tuhan adalah dimulai atau didasari oleh iman. Tidak semudah yang sering kita dengar istilah dengan iman. Tetapi mari kita mendalami apa itu berkenan di hadapan Allah yang dimulai dengan iman. Kalau kita bicara soal iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, tidak ada urusan lagi kita. Kenapa? Karena kita sudah menerima anugerah Allah oleh iman di dalam Yesus Kristus, dan kita pun mengalami kasih karunia itu, dan kita dibebaskan dan diampuni dan dikuduskan, dan kita sekarang disebut orang percaya, berarti orang beriman. Anugerah Allah yang gratis itu diperoleh dengan gratis dengan cara beriman dan terima dengan iman. Bisa saudara renungkan bahayanya kalau kita salah merenungkan. Gampangnya masuk sorga, memang gampang. Cuma percaya. Tidak ada apa-apa, hanya percaya. Makanya nyanyian tempo dulu ada nyanyian yang mengatakan hanya oleh percaya saja. Ada lagi percaya saja, percaya saja. Itu nyanyian tempo dulu, kesukaannya Pak Samor, itu percaya saja. Waktu ini gereja baru mulai kan, percaya saja, percaya saja. Jadi saudara, ini rupanya karena gratis diperoleh hanya percaya saja, yang merusak, yang banyak disalahgunakan oleh anak-anak Tuhan dalam bersikap, dan ini iblis telah mengambil keuntungan yang begitu rupa. Sehingga orang-orang yang menerima gratis ini punya sikap yang tidak benar kepada Tuhan. Padahal saudara kita di luar yang sering kita kecam sebagai penyembah berhala, dia punya hormat kepada Tuhannya. Itu bukan cuma ibadah, bukan cuma nanti kegiatan rohani, bukan. Dia punya hormat kepada Tuhannya ataupun dewanya atau berhalanya, luar biasa. Kita tidak. Kenapa? Ditambah lagi anak Tuhan membaca satu ayat yang Paulus katakan, ini bukan hasil usahamu, ini bukan karena perbuatanmu, tapi ini karena kasih karunia. Oh, lebih lagi. Padahal ayat ini sebenarnya untuk membuat kita lebih sadar bahwa kita tidak berbuat apa-apa menerima kasih karunia selain percaya saja. Pertanyaannya, apakah pemahaman iman Kristen sekerdil ini? Apakah masuk sorga itu semua membalik telapak tangan? Ataukah apakah kita sebagai orang percaya hidup di dunia ini sebelum ke sorga adalah hidup yang sembrono dan tidak menghargai kasih karunia, dan kita sia-siakan kasih karunia Allah? Di dalam Ibrani yang kita baca tadi pasal 11 ayat 6 ya, dikatakan tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan kita berkata, saya berkenan karena iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Baik, apa itu berkenan? Buka Yakobus pasal 2.
iman yang ada di dalam hati kita, roh kita. Tetapi jangan lupa, kita sebagai orang percaya memiliki iman dalam Kristus, hidup di dunia ini. Yakobus pasal yang kedua, ayat 14. Kita gantian. Kaum laki-laki dulu. Apakah gunanya saudara-saudara? Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Perempuan. Laki-laki, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ya, sama-sama. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Oke, sekarang lihat ke depan. Saya peragakan supaya gampang saudara tangkap. Saya dan saudara sudah jadi orang percaya. Ada iman? Ada. Saya sudah terima Yesus, makanya dikatakan orang percaya. Anugerah Allah. Oleh apa? Oleh iman. Saya diselamatkan. Dan pada saat Yesus masuk di dalam hati saya mengundang dia masuk, maka saya diubahkan menjadi ciptaan yang baru, dikatakan lahir baru. Iman. Pertanyaannya, di mana dia punya perbuatan? Sudah ada? Kalau saya posisi seperti ini, di atas kayu salib, di samping salib Yesus, dan sama-sama mau mati, no problem. Perbuatan apa lagi? Yang dibutuhkan hanya pengakuan iman, sebab langsung mati. Tapi sekarang kan kita tidak mati, kita hidup di dunia ini sekarang ini. Jadi berarti di mana perbuatan iman ini? Dan yang mana yang dikategorikan perbuatan iman? Adalah ketika kita yang sudah lahir baru ini, di dalam menjalani hidup kita, berarti kita mulai menjalani hidup oleh iman, berarti kita mulai menjalani hidup baru kita sesudah kita lahir baru, kita menjalani hidup baru kita, dan segala apa yang kita lakukan selagi masih hidup ini adalah perbuatan-perbuatan iman. Seharusnya perbuatan-perbuatan iman, berarti segala yang kita lakukan berdasarkan firman Allah, karena sudah ciptaan yang baru, dan inilah baru bisa berkenan kepada Tuhan. Sebab kalau saya dan saudara yang sudah lahir baru ini dan mulai tidak menjalani hidup baru ini dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan iman, atau semua perbuatan kita tidak berdasarkan iman kepada Kristus, tidak berdasarkan firman, semua yang kita lakukan ini sia-sia, tidak ada apa-apanya. Bisa saudara nangkap bagaimana iblis melenyapkan semua? Dan bukankah kita harus mengakui begitu banyaknya anak Tuhan atau orang percaya yang sudah menjadi percaya tidak pernah menjalani hidup barunya. Memang dia hidup, tapi semua perbuatannya bukan perbuatan iman. Bisa saudara nangkap bagaimana iblis melenyapkan semua? Kita berlelah-lelah, tidak ada hasil apa-apa. Kita capek menjalani hidup di dunia, tidak ada yang Tuhan perhitungkan. Saudara tidak percaya, mari kita baca lanjut.
Jadi kita bukan bicara dosa klasik, gampang dihindari karena kita tahu, konyol di depan. Tapi ini penyusupan. Seperti inilah. Dan ini makanya saya katakan, saudara, kalau kita sudah jadi orang percaya lantas tidak mau hidup oleh iman, tidak mau ada perbuatan iman, itu bikin capek diri. Kita baca Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Kita harus cermat, saudara, dan berhati-hati dalam menjalani hidup. 2, 3, sama-sama. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah apa yang kita mau katakan. Padahal Paulus yang dibahas itu hanya soal makan. Soal makan saja dengan dengan bimbang, itu sobar dosa. Jadi, saya kasih contoh kecil. Sebentar kita akan pulang masing-masing ke rumah dan tidur, istirahat. Pernahkah terjadi sebelum saudara tidur, saudara ngomel? Pernah enggak? Pernah. Siapa lagi yang pernah? Ini harus kita cermati. Ini bukan hal yang lumrah. Aduh, bukan main, so capek lagi, panas sebegini. Kemudian ada terselip sedikit. Misalnya, ini contoh. Jangan kita anggap remeh. Apa yang terjadi ketika orang ini meninggal malam itu? Apa yang terjadi? Karena firman Allah berkata, segala sesuatu yang tidak didasari iman. Nah, terus pertanyaannya, kenapa kita melakukan seperti itu? Kalau kita bahas secara manusia lahiriah, ya lumrah. Lumrah artinya alamiah. Ya memang suasana tidak enak. Atau habis baku so capek satu hari belum cukup, sambung lagi baku tengkar dengan maitua sampai so di dalam terakhir tidur dengan kepahitan. Tiba-tiba satu angfal. Terus kemana dia? Kemana? Saudara tahu, salah satu yang paling Tuhan benci adalah menggerutu, mengomel. Apa yang membuat umat Tuhan di padang belantara harus disiksa sampai seputar 40 tahun? Karena jadi kita, makanya dikatakan, masih ingat itu ayat minggu lalu ya, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kita harus sangat berhati-hati menjalani hidup kita supaya jangan iblis membuat penyusupan. Tidak usah anggap, saudara, banyak orang menganggap nanti dia kerasukan baru itu penyusupan iblis. Bukan cuma itu. Banyak sekali penyusupan yang berhasil. Sama seperti ini, saudara. Barang siapa makan dengan bimbang, mungkin kalau kita orang kita tidak ada yang bimbang, ada di meja, pas. Nah, tidak ada yang bimbang, tidak ada lebatannya, masih ada, semua makan. Nah, tidak ada. Tapi pernah menggerutu? Bisa saudara duduk makan pernah menggerutu? Ini lagi. Kemarin sudah, ini lagi. Masih baik kalau kemarin sudah, dari minggu lalu ini. Berarti ya memang itu bini, memang bodoh masa mau bikin apa? Terimalah itu terus, telur asin. So itu yang paling gampang, tinggal direbus, kelar kan? Ya terakhir darah tinggi karena asin terus. Nah, so di proyek kita orang makan ikan garam, sampai di rumah ikan garam lagi. Rupanya dapat tahu juga kalau makanan orang proyek itu ikan garam. Jadi kalau suami saudara kerja di proyek, ya
Taulah kalau dia pula mengamun di darah tinggi itu gara-gara ikan garam di proyek. Ya, jadi jangan lagi kasih makan ikan garam di rumah. Wah, kita tidak kasih ikan garam, cuma kasih telur asin sama. Satu ikan asin, satu telur. Nah, ini masalahnya di sini. Nah, karena itu mengapa dikatakan lakukanlah segala sesuatu berdasarkan iman. Artinya di dalam kita menjalani kehidupan kita dalam beraktivitas, harus kita sadari bahwa itu sesungguhnya lahir dari perbuatan iman. Iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Perbuatannya sesuai dengan imannya. Ini baru diperhitungkan. Karena kalau tidak, yang lainnya dianggap dosa. Ini ayatnya sangat jelas. Terus bagaimana? Kita hanya selalu memperhitungkan dosa klasik. Ini sangat jelas. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Itu sebabnya kenapa ulang-ulang dikatakan mutlak setiap orang yang sudah lahir baru, jalanilah hidup baru itu. Nah, bagaimana kita menjalaninya? Dan bagaimana kita melakukan perbuatan iman itu? Sorry. Kolose pasal 3 ayat 23. Kita baca ayat ini terungkap bagi kita, tidak lagi pakai bahasa-bahasa teologis. Sehingga saudara pikir, bagaimana itu perbuatan iman? Saya tidak mengerti. Nah, ini dia. Kolose 3:23, 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mau tanya apa lagi? So, bukan kalimat teologi, bukan kalimat teologis lagi, kalimat umum. Inilah perbuatan iman. Apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, kita harus sadari bahwa kita melakukan ini untuk Tuhan. Makanya dikatakan lakukan dengan segenap hati. Dari hati. Hati yang bagaimana? 1 Korintus 16 ayat 14. 1 Korintus 16 ayat 14. Sudah dapat? Sederhana, satu kalimat saja. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ini yang dikatakan segenap hati. Dan itu dapat kita lakukan. Kenapa? Karena kekuatan kuasa kasih karunia Allah yang bekerja di dalam diri kita. Jangan lupa saudara, kalau bicara soal kasih, kasih tidak bisa dibalas dalam bentuk lain selain kasih. Cinta tidak dapat dibalas dalam bentuk lain selain cinta. Makanya ketika cinta tidak dibalas dengan cinta, dia punya hak gambar hati pica-pica. Karena cinta tidak dibalas dengan, cinta tidak bisa dibalas dengan harta. Cinta tidak bisa dibalas dengan bentuk lain. Selain cinta harus dibalas dengan, atau diresponi dengan cinta. Jadi sama.
kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus, dan kita sudah alami, yang sudah merubah status kita jadi orang dari orang berdosa menjadi anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, maka respon kita adalah hati yang mengasihi Tuhan. Semua yang kita lakukan adalah perbuatan iman yang dimotori oleh kasih. Jadi semua. Jadi tidak ada, kita tidak akan terjebak dengan bagaimana iblis merubahnya menjadi dosa. Dari hati yang mengasihi Tuhan. Begitu hati ataupun begitu kasih kita kepada Tuhan ini tercemar, lenyap semua. Sekarang mari kita renungkan sejenak. Pernahkah saudara melakukan kegiatan-kegiatan rohani dengan menggerutu? Tidak ada orang yang mencintai seseorang melakukan sesuatu dengan menggerutu. Tidak ada. Ada orang dia tidak menggerutu, tapi kita tidak tahu apa dia katakan. Ketika Tuhan menghendaki saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apakah kita lakukan dengan setulus hati? Ketika saudara melayani, apakah saudara melayani dengan segenap hati? Atau ada menggerutu? Atau ada protes dalam hati kita yang bahkan mungkin tidak keluar dari mulut kita, tapi hati ini terganggu, perasaan juga terganggu oleh karena ini. Nah, ini semua jadi lenyap, saudara. Tapi kita lakukan, ini yang aneh. Kita tetap lakukan, tetapi tidak segenap hati. Ini tidak ada guna, saudara. Tidak ada guna. Kenapa kita lakukan? Ya, kita tetap lakukan, tapi nah ini lenyap, semua lenyap, tidak ada gunanya. Nah, baik, kita tuntaskan dengan membaca Roma pasal 12. Perhatikan tadi yang kita sudah baca tadi. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Berarti apapun yang kita lakukan, kita tahu kepada siapa kita persembahkan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Minggu lalu hanya ayat 1, sekarang ayat 1 dan 2. Sama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, kemurahan Allah, aku menasihati kamu atau menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampai sini dulu. Ibadahmu yang sejati. Jadi kata ibadah yang sejati di sini tidak bicara acara ibadah, tidak. Dia tidak bicara acara yang terbatas dengan ruang dan waktu. Ibadah raya 2 jam, kaum wanita 1,5 jam, kaum remaja 1,5 jam, kaum muda 1,5 jam dan lain sebagainya, pemuridan 1,5 jam. Ada hitungan jam. Kata ibadah yang sejati bukan acara ibadah. Saya jadi aneh ya, kenapa saudara kita, sepupu kita di luar sana lebih paham ini. Sehingga ketika seseorang pejabat berdoa dan berpidato dan dilantik, saya melaksanakan tugas ini sebagai amanah. Kok kita tidak bisa nangkap lebih daripada mereka? Kalau kita baca ini ayat, ini lebih daripada itu. Hidup itu adalah ibadah. Bukan acara ibadah. Hidup itu sendiri adalah ibadah. Mari kita sadari.
Itulah ibadahmu yang sejati. Tidak bicara acara ibadah, tidak bicara acara kategorial, tidak. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu, persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Nah, kita bicara hidup, berapa lama kita hidup? 1 hari 24 jam. Acara ibadah 2-3 jam. Jadi mari kita sadari, jadi kehidupan kita yang kita jalani ini berkenan kepada Tuhan. Inilah ibadah kita. Sehingga di dalam kita menjalani ibadah kita, hidup sehari-hari di dunia, sama seperti kita menjaga hubungan kita begitu rupa dengan Tuhan hanya untuk karena ada acara ibadah dan ada acara tugas pelayanan sehingga kita jaga diri. Tapi Tuhan menghendaki setiap hari, karena hidup ini adalah ibadah yang sejati, supaya kita berkenan. Ayat 2 sama-sama, 2, 3. Janganlah kamu menjadi rupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau firman Allah berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berarti saat itu Paulus juga masih melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang masih serupa dengan dunia ini. Kalau kata terjemahan lain lebih jelas, jangan kamu seperti orang dunia. Dalam arti kata, sudah banyak yang lahir baru, memang sudah banyak yang lahir baru, tapi sedikit yang menjalani hidup barunya. Yang lain menjalani hidupnya masih seperti hidup yang lama. Kenapa? Tidak ada perubahan pembaharuan budi, tidak ada perubahan akhlak. Nah, bisa saudara, sikap kita kepada Tuhan mungkin itu ditentukan dari akhlak kita. Mungkin kita berkata, saya bukan bajingan, saya bukan preman. Kenapa dikatakan akhlak? Dari mana? Ya akhlak. Kondisi yang ada sekarang juga melanda bangsa kita juga akhlak. Sehingga masa depannya sangat-sangat berat untuk dikatakan cerah. Walaupun banyak hamba-hamba Tuhan mengadakan nubuat-nubuat yang sampai hari ini tidak tergenapi, hanya untuk menghiburkan orang-orang masa depan cerah. Ya, bagaimana bisa kalau generasi kita yang sekarang model seperti ini punya masa depan? Tidak takut Tuhan, tidak takut orang, tidak hormat orang tua dan lain sebagainya. Semua roh pemberontak merajalela di negeri ini. Mau jadi apa ke depan? Dengan sangat mudah, sangat anarkis dengan sangat mudah terjadi. Mau jadi apa ke depan? Dan ketika anarkis terjadi, yang dihancurkan adalah bukan sasaran, tetapi justru sarana-sarana publik untuk kepentingan orang banyak. Mau jadi apa kita di depan, ke depan? Apa yang kita harapkan ke depan? Nah, ini kalau kita kembali kepada kebenaran firman Allah ini, memang mungkin kita berkata, jangankan akhlak. Saya sendiri sudah katakan tadi, tidak ada mungkin dalam ruangan ini tidak ada orang yang berdosa seperti Raja Daud. Ambil orang bebini, kau bunuh dia laki. Tetapi kita tidak bicara tingkat kejahatan seperti Daud yang pernah melakukan dan mengadakan pemberian dengan Tuhan. Tetapi kita harus menyadari dan mengakuinya bahwa ketika kita punya sikap tidak benar di hadapan Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan, menyamakan dia dengan berhala, dengan patung yang tidak bisa bicara walaupun punya mulut, tidak bisa melihat walaupun punya mata, tidak bisa mendengar walaupun punya telinga, dengan menyamakan Tuhan serendah ini, itu akhlak kita rusak. Mari kita sadari, berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Kata firman Allah. Dan ini bukan masalah main-main. Kenapa saudara? Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Dan apa kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan ketika bicara berkenan di sini, ada kata dan yang sempurna. Jangan lagi kita pakai filosofi di luar sana yang sudah jadi filosofi umum. Belum ada manusia yang sempurna. Justru firman Allah berkata, jadilah sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Tingkat yang dapat kita lakukan, kata ganti sempurna adalah apa yang kita perbuat. Dikatakan adalah semua perbuatan yang berdasarkan dengan iman itu sama dengan itu persembahan diri kita kepada Tuhan dari segala tingkah laku hidup kita, apapun yang kita lakukan dalam berinteraksi dengan hidup ini, berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Kalau itu bentuknya benda, berarti sempurna. Apa saja. Masa orang dunia saja bisa terilhami mengarang lagu sempurna dan saudara nyanyikan? Bukankah itu menandakan bahwa kata ganti daripada sempurna berarti tidak ada cacat dan celah? Ataukah kita mengaminkan karena belum ada yang sempurna? Ya pokoknya apa sajalah, pokoknya Tuhan so tahu, Tuhan lebih tahu bahwa kita orang belum sempurna. Jadi apa adanya? Nah. Jangan biasakan melakukan sesuatu dalam hidup ini apa adanya. Karena itu tidak berkenan kepada Tuhan dan itu tidak menolong masa depan saudara. Karena pada akhirnya saudara terbiasa dengan kehidupan yang apa adanya. Nah. Jadi tidak ada lagi istilah KW1, KW2, iklan saja berkata tidak ada KW-KW-an. Nah, untung bukan selatan. Kalau selatan KW-KW itu banci. Tidak ada KW-KW. Tapi itulah dunia bisnis. Bisnis bangunan dengan bisnis barang elektronik lain lagi dia punya istilah. Kalau bisnis bangunan orang beli tehel, KW1 ada, KW1 berarti soal yang paling bagus. Tidak ada cacat produksi. Ada cacat produksi masuk jadi KW2. Lebih cacat lagi KW3. Tapi kalau begitu elektronik ataupun yang benda-benda tertentu ada KW1. Oh ada. Terus ada lagi yang lebih bagus. Kita lihat ini sepertinya bukan asli. Betul ini KW1. Rupanya yang bertanya orang yang biasa di bangunan. Dia kira tehel ini. Oh ada pak yang lebih baik. Yang original. Oh original. Asli made in. Sesuai made in-nya. Terus yang mana yang kita mau kasih kepada Tuhan? Yang mana yang kita perbuatan-perbuatan hidup kita di dunia mana yang kita mau lakukan? KW1 atau KW2? Ya kan? Atau yang original? Mari kita renungkan ini. Supaya apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Biasakan latih diri. Apa yang kita perbuat untuk Tuhan. Jadi banyak orang berpikir begini, kalau kita melakukan untuk Tuhan itu berarti ada kata itu konotasinya selalu itu pelayanan. Kalau kita melakukan pelayanan, bukan hidup sehari-hari untuk Tuhan ini, biasakan yang terbaik. Ini kalau kita biasakan melakukan yang seperti itu tanpa kita sadari, bukan kita, Tuhan sendiri mengangkat kehidupan kita sesuai dengan tempatnya. Kenapa?
Karena itulah yang Tuhan. Tapi kalau kita biasa dengan cincai-cincai apa adanya, sembrono, lain-lain sebagainya, ya berarti kita memang mau di situ. Dan apa yang kita lakukan dalam segala macam bentuk perbuatan dari iman kita, itu mewakili jati diri kita siapa. Kalau yang kita lakukan adalah peku, berarti saya adalah orang peku. Sederhana. Kita berdoa. Yang terbaik yang ada padaku. Kita nyanyikan pujian ini dan kita berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Amin Tuhan, haleluya. Kebaikannya ku terima, pengorbananmu yang mulia. Amin, amin Tuhan. Haleluya Yesus. Kau tulus menerima. Amin. Aku apa adanya. Haleluya. Amin. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Amin Tuhan. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Amin. Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada, yang terbaik yang ada padaku. Yang terbaik Tuhan, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada pada kami, itu yang akan menjadi persembahan kami kepadamu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami melakukan ini. Engkau roh penolong yang diutus untuk menolong kami. Berkaryalah di dalam kehidupan kami. Bawalah kami dengan penuh kecermatan,
mencermati hidup kami untuk hidup sangat hati-hati dari setiap penyusupan iblis apapun bentuknya, agar kami tidak terlena, tapi kami boleh melihat dan mengetahui, dan kami boleh bertindak sehingga kami tidak kehilangan segalanya. Tuhan, mari Roh Kudus, hikmat, akal, budi Engkau karuniakan bagi kami, memenuhi kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi sasaran daripada kuasa si jahat untuk kami dihancurkan, dan semua yang kami sudah lakukan menjadi tidak ada arti. Berkati jemaat-Mu Tuhan, Engkau tilik segala keberadaan mereka, bukakan mata rohani mereka untuk dapat memahami, agar kami boleh hidup dan menjalani hidup kami sehari-hari, dan memahami hidup adalah ibadah yang sejati. Amen. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya, dan segala macam bentuk penyusupannya yang mengganggu kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar, tinggalkan dalam nama Tuhan Yesus. Nyambilah pertolongan Tuhan atas kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dengan darah yang telah tercurah telah menebus kami dari segala dosa, dan kami boleh menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami, agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.